ingin memberikan kepadamu pertolongan atas kamu puas. Apakah dia tidak mendapati kamu sebagai seorang yatim, lalu dia melindungimu, dan didapatinya kamu sebagai seorang bingung, maka dia menunjuki. Dia mendapati kamu sebagai seorang yang berkekurangan, maka dia memberikan kecukupan. Maka terhadap anak yatim jangan kamu berlaku kasar, dan orang yang meminta janganlah kamu hasut. Dan terhadap nikmat Tuhanmu hendaklah kamu menyebut-nyebutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas rawuhipun para sederek, bapak-bapak, ibu-ibu, bule, mas-mas, beliau. Di hari yang berbahagia ini, alhamdulillah kita masih diberi kesehatan dan kelonggaran waktu sehingga kita bisa berkumpul bersama di Surabaya. Dalam perjalanan tadi mungkin ada yang sedikit kebelaso, tapi alhamdulillah sampai juga ke tujuan. Yang penting sekarang kita bisa berkumpul. Nah, dengan kita bisa berkumpul ini, kita bisa silaturahim, saling mengenal. Pasti sudah banyak anggota yang nambah, nah itu yang kadang kita kan nggak tahu campur demi. Disinilah kesempatan kita untuk saling mengenal lagi. Nah, mudah-mudahan dengan silaturahim ini jadi salah satu hikmahnya kan nanti tambah usia. Mudah-mudahan semua kita diberi kesehatan dan barokah dalam usia kita. Nah, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya wis serak-serak basah gitu. Pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih atas tersedianya cucu, ponakan, anak, semuanya lah yang datang. Kami bersyukur bahwa pada hari ini kita semua diberikan kesehatan, ya, diberikan kenikmatan, masih bisa mengikuti Idul Fitri pada hari ini. Terus saya cerita apa ya? Tadi katanya anak saya tanya, namanya Sufiati kok dipanggil Tuk. Itu mungkin kakak-kakak dulu ada yang masih pelo apa. Jadi kalau saya itu Sufiati dipanggil Tuk. Kalau kakak perempuan itu Siti Hartati dipanggil Pi. Terus Pi Suberti dipanggil Gu. Gitu ceritanya. Terus saya itu nggak tahu. Mungkin kakak-kakak itu masih pelo apa biar. Oh, wes bantu. Terus apa ya, cerita aja. Saya kok bisa sampai di Surabaya itu kena apa ya? Saya itu waktu kecil masih TK itu sekolah TK-nya di Surabaya, ikut dengan diajak sama kakak Basuni, ya Mas Ni. Terus dari situ TK selesai pulang ke Bangilan, sekolahnya di madrasah 6 tahun. Terus dari situ saya sekolah SD, sekolah rakyat waktu itu ya, kelas 6. Habis itu ujian SMP. Dari SMP
saya bilang sama itu bapak, saya kepingin sekolah bidan, saya gitu. Terus bapak bilang ke Mas Basmi, ya sudah bagus perempuan. Akhirnya itu tahun 65 sampai sekarang saya terdampar di Surabaya. Lah waktu SMP itu saya pernah kan naik keretanya itu kereta tuit-tuit itu yang pakai itu kereta apa skong apa yang pakai batu bara nggih. Terus dari Bangilan itu 5:30 keretanya, terus sampai sekolahnya di Jatirogo kurang lebih 12 kilo. Terus pernah suatu saat kalau Jumat itu kan pulangnya jam 10, keretanya jam 2. Saya dengan teman-teman jalan dari Jatirogo ke Bangilan, jalan kaki turut aparel. Itu pernah saya gitu. Ya itu. Dari situ saya pernah saya sekolah diajak sama Mas Muzaffar. Saya disekolahkan di SMP Bangil. Jadi pernah di sekolah di Bangil saya. Jadi TK-nya Surabaya, madrasah di Bangilan, terus SMP-nya di Jatirogo juga setelah dari Bangil. Udah selesai lulus bidan, saya ditugaskan di Kasembon, Malang. Terus dari Malang, setelah saya nikah tahun 75 pindah ke Surabaya sampai sekarang. Gitu ceritanya saya. Ya. Asal usulnya enggak perlu diceritakan itu. Ya, ketemunya di sana di Kasembon, tapi saya juga nggak tahu kakaknya itu ke Bangilan ngelamar bapak, ke bapak. Terus saya dibilangi sama kakaknya, Jen, nanti Jumat ke Singosari ya, ada apa? Pokoknya ke sana. Ya wes. Jadi punya anak 3 gitu. Ya. Kami bersyukur bahwa kita semua masih diberikan kesehatan sampai saat ini. Mudah-mudahan barokah semua ya. Kira-kira hanya begitu saja cerita saya. Sekarang Bu Fatim yang cerita. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan itu hanya sebagai apa ya, cerita kenangan saya waktu saya masih kecil. Sekian, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sedikit cerita juga. Jadi saya masih ingat sedikit-sedikit waktu kecil itu, yang seingat saya dulu udah di Surabaya memang. Tapi kalau ceritanya ibu memang sempat di Kasembon selama hampir 2 tahun ya. Di Kasembon Malang itu hampir 2 tahun, barulah kemudian ke Surabaya. Nah setelah itulah baru punya ingatan tentang masa kecil itu ya di Surabaya memang. Pertama dulu kayaknya di daerah Kalibokor. Nah setelah itu pindah ke Jalan Gersian, itu sampai tahun 1987. Nah barulah pindah kemari di Tanah Merah Utara Gang 2 ini tahun 1987 itu. Jadi waktu itu kami datang awal sini itu masih sawah-sawah. Rumah di gang ini masih ada paling
5 atau 6 rumah waktu itu. Jadi yang di deretan depan sini cuma ada 2 rumah, yang sana yang bagian timur sana lebih banyak ada 4 atau 3 rumah gitu. Selebihnya masih sawah atau lahan kosong. Jadi kalau kita nyebrang sana itu masih kelihatan jalan utamanya ke arah Kenjeran itu masih kelihatan angkutan kota yang lewatin masih kelihatan. Sekarang udah nggak kelihatan lagi. Nah terus sekarang malah cerita saya sendiri nih. Saya di Surabaya sampai tahun 91 lulus SMA, barulah kemudian ke Jogja tahun 91. Nah baru kemudian meninggalkan Jogja itu akhir tahun 99, dan sejak tahun 2000 sudah tinggal di Medan. Sampailah tahun 2025. Kemudian ada mutasi besar-besaran di lingkungan Litbang Kementerian. Sampailah saya kemudian ke Jakarta, ketemu sama Mas Helmi, satu kantor di BRIN Gatot Subroto Jakarta. Nah itulah, dan sekarang alhamdulillah bisa ketemu lagi dengan saudara-saudara yang sekian lama sempat gak jumpa. Sekarang jumpa lagi, itu ternyata ada yang sudah ketambahan anggota gitu kan. Nah ternyata tadi rupanya udah ketambahan 1 lagi. Wah, anggota besar ya. Saya rasa itu yang bisa saya sambungkan cerita. Terus saya ingat saya masa kecil saya itu di Bangilan juga lumayan berwarna itu ya. Soalnya sempat ya, selain tiap tahun sekali pasti ke sana kalau pas Lebaran. Itu saya sempat mungkin hampir sebulan juga tinggal di Bangilan ya, waktu di Desa Gede. Main di sana ya, masa kecil waktu itu masih kelas berapa itu ya? Kelas 1 SMP kalau nggak salah. Waktu di Bangilan agak lama itu. Ngaji sama almarhum Lekmuh waktu itu. Kemudian juga main sama kawan-kawan di Bangilan, di Kang Kauman. Jadi dalam ingatan saya di Kauman itu ya kawasan yang religius kesannya itu kan. Kemudian masih sangat kesannya tradisional. Yang saya ingat juga kalau jam-jam tertentu itu dengaran kereta api lewat. Kalau pagi biasanya jam-jam 6 gitu, kedengaran belut kereta. Oh ini dari arah Bojonegoro gitu. Tapi nanti kalau setengah 12 atau jam 12 ya, itu yang dari arah Jatirogo kalau nggak salah. Nah, kayak gitu. Jadi sekarang terakhir saya ke Bangilan tahun berapa ya itu ya? Mungkin 3 tahun yang lalu sudah banyak berubah. Stasiun kereta apinya sudah hilang ya Dek ya. Sudah nggak ada lagi stasiun kereta api di Bangilan itu. Kemudian saya ingat dekat stasiun kereta api dulu itu ada tugu peringatan, ada tempat pahlawan itu, makam pahlawan. Saya nggak ingat sekarang masih ada nggak ya tuh? Masih ada ya? Tugunya masih ada. Oh ya, makamnya udah dipindah. Nah itu. Terus kemudian dulu di sepanjang rel ya kosong ya. Sekarang yang kayaknya udah banyak sekali rumah-rumah, jadi layout di kawasan sekitar stasiun kereta api Bangilan sudah banyak berubah. Ditambah lagi saya ingat dulu dekat stasiun itu ada emplasemen tempat pengumpulan kayu jati. Jadi di situ ada punyanya perhutani ya, TPK, tempat pengumpulan kayu jati di situ. Itu ada pohon-pohon terbesi gede-gede itu. Nah di bawahnya itulah gelondongan-gelondongan kayu jati itu. Dan saya ingat juga tahun-tahun 90-an awal saya sempat juga nginep di sana sebelum Ramadan, sebelum Idul Fitri, sempat tidur di sana. Malam-malam itu ada suara lari di Kauman itulah, di Kampung Kauman. Suara berapa langkah orang rame-rame gitu, blek. Ada apa ya? Saya lihat rupanya ada orang-orang potong kayu jati. Nah itu rupanya cerita Pak Den Munawir, kui kayu jati peteng istilahnya. Artinya kayu jati ilegal itu ya. Jadi pencuri-pencuri kayu jati gitu. Jadi jalurnya lewat Kauman rupanya waktu itu tahun 90-an awal ke 89, 90 gitulah. Itu. Jadi banyak hal-hal yang
saya ingat dari zaman-zaman kecil dulu dengan panggilan, dan sekarang sudah banyak berubah layoutnya. Dan saya ingat juga kalau ke Banggilan pasti itu cari apa, lontong tahu. Itu yang saya kangen juga itu kalau di sana itu bungkusannya masih pakai daun jati, itu bikin aromanya lain. Nah, itu juga kangen itu. Entah sekarang masih ada atau enggak. Nah itu dongeng-dongeng dalam zaman kecil dulu. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan kawasan-kawasan Banggilan dan sekitarnya. Mungkin yang generasi-generasi setelah kami mungkin sudah jarang yang berkunjung ke sana. Melalui inilah kita sekarang bisa tukar-tukar cerita, silaturahmi. Oh ya juga yang itu di rumah Mbah Mastur dulu itu kan ada, sampai sekarang kan masih ada itu ya. Ada musola itu ya, musola langgar itu. Di situ kalau pas menjelang Idul Fitri keluarga semua pada ngumpul, yang laki-laki itu tidurnya pada di musola itu, di langgar itu kan. Nah disitulah yang laki-laki itu pada tukar cerita, ada Pak D yang suka cerita biasanya Pak D Basumi itu. Nah situ cerita Pak D Basumi banyak sekali itu. Terus kemudian mas-mas itu juga, saya ingat cerita-cerita dari almarhum Mas Hari, putranya Pak D Basumi juga cerita banyak. Ya sekarang beberapa ya mereka sudah pada berpulang, dan yang kita ingat mengingatkan masa-masa kecil dulu dan nilai-nilai yang secara tidak langsung beliau-beliau ini dulu sempat sampaikan lewat cerita dan masih membekas dalam ingatan. Saya rasa itu saya kembalikan ke Mas Evan. Sebelum berlanjut ke acara berikutnya tentang pembentukan pengurus silaturahim, mungkin ada sedikit masukan untuk pengurus berikutnya. Dan saya sempat dimintai untuk meneruskan Mas Didi, tapi saya bilang jangan saya. Jadi sebelum diajukan lagi bukan GR, tapi tolong jangan. Serius. Masih banyak yang lebih pantas kalau saya mengajukan Dek Lut atau Dek Sohib. Oke. Setuju ya Pak? Setuju. Karena lebih mumpuni lah insya Allah. Dan usulan saya mungkin dari tiap keluarga nanti akan semacam membuat semacam rekaman ya, perkenalan gitu. Jadi karena mungkin kalau perkenalan satu persatu di setiap acara halal bihalal reuni keluarga itu terlalu panjang nanti, mungkin bisa dibuatkan rekaman video dari masing-masing keluarga, misalkan dari keluarga Mas Eri atau Mas Wawan atau Mas Mas Supi dan sebagainya. Jadi kita sama-sama saling bisa mengenal. Oh ini anaknya Mas ini, anaknya adik ini, istrinya dan sebagainya gitu. Karena seringkali bahkan yang satu generasi pun sering lupa gitu. Apakah ini Mas Edos atau Mas siapa gitu ya. Mungkin yang ingat itu yang betul-betul satu angkatan seperti saya sama Mas Subi sama Dek Lut. Kalau yang di atasnya mungkin sama-sama ya wajahnya ingat, cuma namanya iki sopo gitu ya. Itu kan agak-agak memalukan ya. Ya jujur aja sih, jujur karena mungkin saudara kita banyak, terus kita semakin beranjak dewasa, banyak yang kita pikirkan, akhirnya semuanya mulek gitu ya, mulek. Pikirannya jadi satu, akhirnya memori yang waktu kecil dulu sering diajak orang tua kita saling silaturahim itu sudah mulai memudar. Dulu waktu kecil saya sebetulnya paling males untuk diajak kemana-mana ya. Apalagi dulu masih zaman 80-90an kan transportasi masih kurang manusiawi ya. Saya masih ingat kalau naik bis itu sering duduk di mesinnya dekatnya supir. Jadi sudah panas, gemeter, kena mesin kan, getaran mesin gitu. Ya itu jadi cerita ya. Naik dokar ya pernah di Bangilan, Jatirogo dan sebagainya. Jadi kalau mau diajak bapak ibu gitu mesti ada dramanya.
jujur aja. Jadi mungkin nanti dengan keterbatasan kita bisa dibuatkan rekaman, terus di share di grup atau di upload di saluran YouTube khusus Bani Mastur mungkin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saderengipun kula nepangke bilih kathah ingkang boten dereng kepanggih. Kula Taufik saking Panyuran. Ngapunten kula ngangge basa Indonesia soalnya basa Jawane rada kasar. Nggih, sembari menunggu rapat tim formatur, tadi ada pertanyaan dari Dek Seto tentang kenapa ada panggilan Pak Degu padahal bukan nama aslinya. Nah, saya coba menceritakan sebuah peristiwa yang dulu saya diceritakan oleh Abah, tapi mungkin nanti saudara-saudara yang lain bisa menambahkan atau klarifikasi jika ada yang kurang tepat ya. Karena saya diceritakan ini lumayan lama. Jadi sebenarnya nama Abah itu waktu kecil bukan Subekti. Jadi waktu kecil itu namanya Agung. Nah, terus waktu SD itu mengalami sakit keras, lumayan lama, dan waktu itu dirawat di Surabaya. Nah, waktu dirawat di Surabaya itu bahkan dokter itu sudah tidak tahu itu sakitnya apa. Sudah lumayan lama, beberapa minggu dirawat di Surabaya, sampai kemudian ada orang. Jadi waktu itu Mbah Mastur yang jagain di rumah sakit, ada orang menemui Mbah Mastur. Mbah Mastur nggak kenal ini siapa. Lalu bilang ke Mbah Mastur bahwa anakmu loro yo, gitu. Nggih, gitu. Terus jadi itu Mbah Mastur, saya agak flashback. Jadi karena dokter sudah tidak tahu itu penanganannya mesti bagaimana, lalu Mbah Mastur pergilah ke musola di rumah sakit, sholat, minta kesembuhan kepada Allah. Nah, selesai dari sholat ketemu sama orang itu, lalu orang itu menanyakan bahwa anakmu loro ya, gitu. Terus Mbah Mastur bilang nggih, gitu. Lalu diberikan nasihat oleh orang ini, kasih jeruk bali. Jadi setelah itu kalau udah sembuh ganti namanya. Nah, jadi terus selesai ngobrol itu Mbah Mastur keluar mencari jeruk bali. Nah, dibawalah ke dalam kamar, dan yang mengherankan adalah karena sebelumnya dikasih makanan rumah sakit nggak masuk, tertolak semua, jadi selalu keluar. Nah, tapi ketika diberikan jeruk bali itulah bisa masuk, dan nggak lama setelah itu sembuh. Dan seperti yang dinasehatkan, setelah sembuh ganti nama. Nah, dari situlah kemudian Mbah Mastur itu membuat selamatan di Bangilan dan mengganti namanya menjadi Subekti. Agung, saya lupa lengkapnya siapa, waktu itu dikasih tahu saya, tapi saya cuma ingat Agungnya itu. Tapi kalau mungkin Mas An, Mas Yeng, dan yang lain, Mas Dos ada. Jadi itu SD, menurut ceritanya SD. Jadi memang nama kecilnya Agung, sehingga kemudian dipanggilnya adalah Gu pada waktu itu. Itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan diri. Saya Lutfi, putra dari Bapak Mukhtar, anak terakhir dari Mbah Mastur dan Ibu Fatimah. Mungkin untuk mengawali sebelum masuk ke cerita-cerita sejarah, saya ingin menyambungkan dari hikmah yang saya ambil dari cerita Bude itu tadi, dan beberapa cerita Mas Eri dan
Mas Taufik, yang ini saya kaitkan dengan apa yang pernah saya terima dari Bapak Pak Mukhtar, yang mengatakan bahwa putra-putri Mbah Mastur itu tersebar kemana-mana itu karena pendidikan. Jadi tadi kalau cerita Bude itu beberapa kota disinggahi, Sewu Kuto, itu karena pendidikan. Mungkin karena Bapak melihat saudara-saudara Mbah Mastur yang lain di Kauman itu kebanyakan masih menetap di Kauman, atau kemudian pergi ke beberapa kota ya karena mencari pekerjaan. Tetapi untuk keluarga Mbah Mastur sepertinya dimulai karena pendidikan, dan barangkali itu yang khas sampai generasi saya dan generasi seterusnya Mbah Mastur gitu ya. Nah, untuk cerita sejarah tadi Mas Nuri sebenarnya sudah nodong saya untuk bicara tentang silsilahnya Mbah Mastur. Sejauh yang saya pahami, saya mulai tertarik merunut silsilahnya Mbah Mastur itu sebetulnya tidak sengaja, karena pada mulanya di rumah Bangilan itu ada kitab yang tinggalannya, kalau Mbah dulu ceritanya iki tinggalannya Mbah Langitan gitu. Itu disimpan di atas lemari, bukan di dalam lemari, di atas lemari. Jadi kondisinya sempet banyak debu, banyak runtuhan dari genteng begitu. Sehingga suatu ketika saya sudah kuliah sejarah, tertarik dengan sejarah, ini saya openi, saya bungkus dengan plastik, tapi belum diapa-apakan. Sehingga suatu ketika seiring waktu saya sering pulang, dilalah juga Bapak kena stroke, saya rawat di Jogja. Kemudian kitab itu saya bawa dan saya minta izin, ini nanti akan dirawat di Jogja. Lalu saya buka-buka, ternyata kitab itu adalah manuskrip tulis tangan. Berhasil diidentifikasi dari kolofon halaman belakangnya bahwa itu adalah kitab Fathul Mu'in, kitab standar dalam pengajaran fikih. Dan yang luar biasa, yang unik adalah di 4-5 halaman terakhir itu ada tulisan tangan pemiliknya. Nah, saya sendiri waktu itu belum tahu siapa sebetulnya pemilik kitab ini. Tetapi tulisan tangan itu berhasil terbaca, akad nikahku ning Bojonegoro, lahire anakku Mastur, lahire anakku Mufti. Nah, sehingga berarti ini kitabnya Mbah Murtado, yang menulis adalah Mbah Murtado. Nah, termasuk nama Langitan tadi yang saya kenal samar-samar itu juga terkonfirmasi, karena di situ ada tulisan wafate Bapak Muhammad Nur, wafate Ibu Nur gitu ininya. Tidak diberi nama aslinya, tetapi Mbah Nyai Nur. Nah, itu berhasil saya transkrip dari teks Pegon Jawa itu menjadi bahasa Indonesia, dan waktu itu kebutuhannya adalah untuk menjadi pengantar di surat Yasin itu tahlilannya Bapak. Nah, seiring waktu berkembang, akhirnya saya mencoba melacak Mbah Murtado ini sebetulnya kedudukannya seperti apa di keluarga Langitan. Lalu ketemulah satu skripsi yang cukup tebal waktu itu, ditulis tahun 1983 oleh namanya Abdul Wahid, dan ternyata saya berhasil ketemu beliau. Beliau adalah guru besar sekarang di
sejarah UIN Jakarta, UIN Syahid. Berhasil saya hubungi, malah memberikan informasi banyak bahwa saya sendiri tertarik menulis Pesantren Langitan itu karena sebagian wakaf Pondok Langitan dulu itu dari mbahnya Pak Abdul Wahid ini. Dan di situ detail sekali silsilahnya sampai ke Mbah Sambu, ke Joko Tingkir dan seterusnya. Sampai ke Joko Tingkir itu. Nah, kebutuhan saya fokus pada Mbah Mastur dan di situ dijelaskan bahwa Mbah Muhammad Nur yang asli Rembang, kalau tidak salah Tuyuhan gitu, lalu mendirikan Pesantren Langitan, itu memiliki kalau tidak salah 9 putra putri. Dan Mbah Murtadho ini kemungkinan putra yang ke-7. Disebut di namanya itu Joyo Murtadho. Sementara yang pengelola Pesantren Langitan sekarang itu turunan dari Mbah Muhammad Soleh yang nomor 2 sampai kemudian Mbah Fakih dan sekarang Mbah Ubed itu ya, Gus Ubed. Nah dari situ kemudian ya berkembang. Mbah Murtadho itu pernah menikah 2 kali ya dengan putri Bupati Banyuwangi yang itu kemudian melahirkan ke generasi kita istri yang kedua, sementara istri yang pertama itu yang dimakamkan di Kenduruan bersama Mbah Murtadho. Jadi Mbah Murtadho hijrah dari Langitan menjadi naib di Kenduruan, di Bojonegoro terlebih dahulu, dari Bojonegoro kemudian ke Kenduruan, dan di Kenduruan ini syiar agama berkembang. Kalau kita lihat makamnya di Kenduruan itu memang di tengah-tengah sebagai punjernya, dan ya kemungkinan besar karena beliau menjadi tokoh di sana. Nah dengan istri yang kedua pindah ke Bangilan dan Mbah ingkang nomor kali istri kedua sinten asmanipun? Ingkang Istian itu nomor sinten? Istiati. Istiati itu yang ada di makam di Bangilan. Jadi ada Mbah Murtadho dan istri pertama di Kenduruan, kemudian yang istri kedua di Bangilan. Lalu tidak jauh dari makam di situ ada Mbah Mastur dan Mbah Rohmah di Bangilan. Kira-kira itu. Nopo maling nggih. Nah, saya tadi itu angen-angen kenapa saya tertarik sejarah. Ternyata nggih saya ditakdir jadi putranya Pak Mokhtar itu, dan anak yang terakhir ada Mbah Rohmah sering kali mendapatkan nopo nggih itu tadi kunjungan Pak D, Bude, sepupu-sepupu, dan di situ banyak mendengar cerita terutama dari Pak D Basuni itu ya kalau cerita sangat detail gitu, ditambah dengan bapak yang mernahke ini siapa, ini ceritanya bagaimana dan seterusnya, itu secara tidak sadar kemungkinan membangun diri saya tertarik pada cerita-cerita masa lalu. Jadi apa yang saya tekuni dan kiprah saya sekarang ternyata banyak dibentuk di masa kecil saya dengan kehadiran panjenengan sedoyo. Oleh sebab itu saya terima kasih sekali karena memang itu cerita-cerita yang hidup gitu ya untuk seorang anak kecil waktu itu, termasuk cerita stasiun Spur Kloto pakai batu bara itu saya masih menangi. Ngatan kemauan nanti kepanjangan jadi sampai kata Mas. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun
waktu itu lewatin sehat standar ya. Untuk mbak-mbak, kalau saya Mas udah nggak ada ya, Mas terakhir kemarin Mas Didi, Mas Mama juga sudah kapundut ya. Ini kebanyakan kalau dari silsilah dari Bapak ini yang kebanyakan adik-adik ini semuanya kayak gitu. Mungkin sedikit cerita, kalau mungkin tadi di RI dan lain-lainnya terkait dengan Mbah Lilan dengan Mbah Nang, Mbah Do masih termemori. Mungkin kalau saya, kalau dengan Mbah Nang mungkin pernah kelas 1 SD kalau nggak salah, nikahnya Lekmu. Waktu itu diajak ke sana naik kereta. Naik kereta, ya mohon maaf nih, saya ini di stasiun, yaitu biasalah pipis seperti itu. Makanya waktu itu ngerepotin kereta, udah mau ini masih inget itu. Nah terus kelas 3 SD Mbah Nang Sedo saya masih ingat itu, saya di Dupak Bandarjo yang mungkin waktu itu komunikasikan susah ya, ngerti-ngerti kok ada informasi Bapak di kantor langsung ke Bangilan seperti itu gitu. Nah kenapa kelas 3 berarti mungkin saya tahun bisa jadi mungkin 79-an ya mungkin ya. Iya, tahun 79 seperti itu. Pernah sih waktu kecil cuman dengan Bapak nginep di sana. Nah, namanya anak kecil ya waktu itu, karena memang sudah tinggal di Surabaya, dengar suara jangkrik kayak gitu kan, lampu belum ada, listrik belum ada ya, agak-agak takut kayak gitu. Waktu kecil mungkin saya ke Surabaya itu mungkin masuk TK kalau nggak salah, di ini rumahnya Pak Di Basuni, Nah ingat Pak Di Basuni mungkin waktu itu tugas di Singosari nih itu dia, di Singosari. Nah kalau Pak Di Basuni datang dengan mobil polisi, wah anak kecil kan seneng banget ya dengan anak-anak kecil yang lain. Itu Pak Degu kan gitu, dengan pakaian seragam, terus dengan kendaraan yang seperti itu. Kenapa? Masih terus masih keinget Budi Basuni yang cantik itu. Saya ngertinya Budi Basuni itu mirip Waljina. Waljina karena waktu itu Bapak punya kaset ya, kaset zaman dulu itu ada gambarnya itu Waljina loh, ini kok mirip Budi Basuni. Dan Budi Basuni kalau datang ke rumah itu pasti masak, masakannya enak. Terus yang saya ingat itu sambal bajak ya, bikin sambal bajak seperti itu. Pokoknya kalau Budi Basuni datang itu pasti ini masak seperti itu. Nah saya sering istilahnya kalau sekarang itu mungkin di traktir, dibelikan apa di pasar sore, waktu itu dibelikan sandal seperti itu. Itu kenangan saya terkait dengan Pak Budi Basuni. Nah terus mungkin tadi dijelaskan ya sama Dek Lut, mungkin dari keluarga Mastur itu bisa ke kota-kota lain karena pendidikan seperti itu. Nah itu mungkin ya saya jadi mereview juga gitu, mungkin itu juga yang menyebabkan saya sekolah TK, SMA, terus kuliah di Jogja. Nah setelah itu adik-adik yang lain di RI. Nah dulu kebetulan di Jogja itu saya ngontrak. Jadi kalau
lagi penerimaan mahasiswa baru itu kan kita libur. Nah, waktu DRI datang saya nggak pulang, kan ospek ya. Nah itu kebetulan ya istilahnya mau dengan rumah kontrakan sederhana waktu itu. Nah terus di Sohib ya, di Sohib seperti itu saya masih ingat. Saya pernah ditengokin ini Lekmo waktu Lekmo mungkin ini ngantar atau jenguk di Sohib. Nah terus di Helmi ya, tapi ya, saya nggak pernah ketemu di Helmi. Ketemunya ya kalau kita ini soan ke Mbah kalau Idul Fitri seperti itu ya, sempat ngobrol. Nah yang saya masih ingat dengan Mbah Dok itu, Mbah Dok kan mungkin sudah agak pikun ya, seperti itu. Bukan pikun sih, mungkin karena cucu-cucunya sudah banyak. Nah kalau kita datang ke sana pasti iki sing sopo gitu. Nah saya biasanya bilang, Mbah saya Olis, kue sing di, saya bilang saya kuliah di Jogja. Tapi mungkin Mbah Dok itu tahu cerita mungkin. Mungkin di antara yang kuliah di Jogja mungkin saya paling tua seperti itu. Nah mungkin bisa jadi DRI suka cerita, suka main ke tempat kosan saya, kontrakan saya, karena DRI terus kos nggak jauh dari kontrakan saya seperti itu. Jadi DRI itu juga sudah dengan teman-teman kontrakan itu ya istilahnya sudah saling kenal lah seperti itu. Nah terus mungkin pas Lekmo nengok juga mungkin cerita seperti itu. Nah yang dibilang sama Mbah Dok bilang gini, tilii adikmu itu terus silaturahmi gitu. Nah karena saya merasa saya cewek sendiri, yang lain adik-adik kan laki-laki kayak gitu. Biasanya main ke ini, main ke kontrakan kayak gitu. Tapi itu yang saya ingat dari Mbah Dok. Nah terus sukanya memang di keluarga Bani Mastur, sesulit apapun ya kita ke Bamilan, entah itu kita sudah punya kendaraan atau enggak kayak gitu, itu kita selalu diusahakan untuk bisa sowan ke Bamilan gitu. Kadang kita ketemunya ya ketemu pas kebetulan memang ada di Mbah Dok seperti itu. Nah seperti pas pada saat saya sudah bekerja juga itu juga sama. Pas pada saat sudah saya bisa cuti pertama kali yang dilakukan sama Bapak, saya dari ini ya mungkin kalau ada yang belum tahu dari keluarga Bapak Mudofa seperti itu, dulu Bapak itu selalu menyempatkan untuk tilik Mbah Dok. Nah pas pada saat saya bisa cuti pertama kali, saya diajak sama Bapak ke Mbah Dok juga sama, saya naik bis gitu. Naik bis tapi nggak kayak di Seto yang di mesinnya. Kalau saya masih bisa duduk, tapi ya pada saat itu ya perjuangan lah, hanya untuk kata Bapak kowe wis kerja nyuwun donga ning gone Mbah seperti itu. Nah pada saat saya sudah bekerja, saya ditanya, kowe saiki ning ndi? Saya sampaikan kalau saya ada di Cirebon. Nah itu di tengah sudah menurun kondisi kesehatan dari Mbah Dok itu mengingatkan gitu, kowe adoh saka keluarga, kowe saiki ning ndi? Saya bilang saya masih ngekos, saya bilang gitu. Nah, yang diingatkan Mbah Dok itu dua seperti itu, jogo sholatmu gitu. Jogo sholatmu,
terus sing apik karo keluargamu iki sing utama duduk keluarga sing ning Surabaya nek iku wis pasti, tapi keluargamu yo kuwi nek kowe pancen ning ngene kos-kosan apa ono sing duwe kos yo kuwi keluarga sing apik karo keluargamu sing anyar kuwi. Ini ono apa-apa yo pasti kuwi sing pertama kali kowe iso ditulungi seperti itu. Nah itu apa yang saya ingat dari Mbah Dok yang jogo salatmu, terus sing apik karo sedulur yang terdekat di lingkungan kita kalau memang kita sebagai perantau seperti itu. Nah ya itu yang apa saya ingat dari Mbah Dok. Nah terus seiring Mbah Dok makin merosot kesehatannya, kalau saya pulang ke Surabaya Bapak selalu ngajak untuk nengok. Saya pernah nengok pas waktu Mbah Dok di tempatnya Lekti di Kenduruan. Nah Mbah Dok di tengah sakitnya itu menurut saya masih ada sifat humornya seperti itu, sifat humornya. Saya masih ingat waktu itu sama Mas Tutin. Nah Mbah Dok waktu itu kalau dipasang ini ya alat bantu dengar ya kan gak nyaman ya, gak nyaman. Waktu itu kita tengokin Mbah Dok ada di kursi roda kayak gitu. Terus waktu itu saya masih ingat sama Mas Udin ditanya, waktu itu kalau nggak salah ada laptop juga gitu. Mbak Dok sampun dahar. Aku wis mangan durung ya gitu. Terus kata laptop, nah mau wis ditulang lho Bu gitu. Oh iya toh kayak gitu. Nah terus pas waktu ditanya sama Mas Udin, Mbah sampun sholat, wes sholat apa ora ya? Gitu. Nah, terus nek lali piye? Nah, Mas Udin mungkin jawabannya iya. Kalau sudah lupa, ya sudah gugur kewajibannya. Nah itu yang saya jadi ketawa. Mbah Dok bilangnya, wes nek ngono tak lalek-lalek wae. Gitu. Itu yang saya ingat waktunya. Mbah Dok itu humoris juga seperti itu sih ininya. Nah terus waktu yang keberapa itu mungkin 2 minggu sebelum Mbah Dok nggak ada ya, juga sempat ke sana. Nah itu kata Bapak di tengah kondisi antara sadar enggaknya itu, yaitu yang selalu keluar dari mulut Mbah Dok suaranya itu surat-surat pendek ya, surat-surat pendek. Nah waktu itu saya dikasih tahu sama Bapak, nanti kalau dari kamar kedengeran suara Mbah baca surat apa, kancanono barengi seperti itu. Nah waktu itu saya masih ingat Mbah Dok kalau nggak salah tahu-tahu dari kamar tabas kayak gitu, terus ya itu tapi nggak lanjut gitu, nggak lanjut. Terus saya ke kamar kayak gitu. Nah mulutnya sudah terbuka, disuruh Bapak untuk ngolesin dengan jeruk karena Mbah suka jeruk seperti Mbah Dok diolesin seperti itu. Nah itu terakhir itu saya ketemu pas Mbah Dok ya memang sudah dalam kondisi nggak sadar, terbangun tertidur lagi seperti itu. Tapi ya itu mudah-mudahan kita semua juga kalaupun bisa sampai dengan akhir hayat kita masih tetap ini ya membaca surat-surat yang memang seperti yang Mbah Dok kemarin terakhir memperlihatkan ke saya dan tentunya mungkin ke yang lain-lain juga yang mendampingi seperti itu.
itu ininya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kenang-kenangan terkait dengan keluarga Mbah Nang, Mbah Dok, dan dari semuanya seperti itu. Dan mohon maaf kalau istilahnya dengan sekarang sudah perubahan fisik dan lain-lain, kalau nggak hafal satu persatu seperti itu. Tapi insya Allah dengan adanya grup seperti itu kita kasih tahu siapa-siapa dari terutama sepupu-sepupu ya seperti itu. Mungkin kalau yang di bawahnya kita belum terlalu ini kenal, insya Allah dengan masih mengenal sepupu-sepupu, insya Allah silaturahmi masih bisa terjalin seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Terima kasih atas terlaksananya rapat sejenak tadi yang kebetulan saya ketika Sampur ditunjuk sebagai ketua. Nah ini apa nggak salah gitu ya, nunjuk gitu. Ini masih ada yang lebih senior lagi maksudnya. Ya tapi bagaimana juga ini sebagai amanah, semoga saya juga bisa menjalankan amanah ini sesuai dengan harapan, sesuai dengan visi dan misi kedepannya untuk keluarga besar Bani Mastur ini. Selanjutnya untuk hasil rapat tadi kita juga sudah membentuk pengurus harian. Sekalian saya sampaikan tadi ketua kebetulan saya sendiri Muhammad Makros, biasa dipanggil Mama, kemudian bendara Mbak Olis, dan sekretaris Deklut. Jadi semoga pembentukan kepengurusan ini bisa berjalan sesuai dengan harapan kita. Dan tadi juga ada beberapa kesepakatan. Yang pertama masalah pelaksanaan. Untuk pelaksanaan reuni atau halal bihalal Bani Mastur ke depannya kita tetap sesuai agenda awal, yaitu 2 tahun sekali. Insya Allah kita laksanakan pada tahun 2028 bertempat di rumah keluarga Bapak Haji Subekti atau Legu yang tadi saya penasaran kenapa kok dipanggil Legu ya. Saya sendiri juga nggak tahu itu itu nickname ya. Ya insya Allah untuk pelaksanaan reuni halal bihalal Bani Mastur tahun 2028 kita laksanakan di Banuran Tuban ya. Kemudian yang kedua kesepakatan masalah iuran. Iuran tadi kita sepakati untuk jangka waktu 1 tahun kita iuran 100.000 dan tahun waktu pelaksanaan kita iuran lagi 100.000 dengan asumsi kita yang 100.000 tahun pertama itu untuk dana sosial. Ya dana sosial nanti kita bisa alokasikan untuk mungkin ada saudara atau saudara kita yang sakit atau yang meninggal atau kesusahan. Kemudian yang kedua untuk perawatan makom sesepuh-sesepuh kita, terutama untuk Mbah Buyut, Mbah di Manilan. Selama ini mungkin kita mengucapkan terima kasih untuk perawatan di makam Mbah di Banilan selama ini. Saudara kita yang di Banilan, Bule Fatim terutama sekeluarga ngapunten kita ini tidak bisa istilahnya membantu apa-apa ini. Mungkin untuk selanjutnya kita bisa mengalokasikan bansos ini. Yang pertama untuk apa ini tadi yang saudara kita yang kesusahan sakit atau
lain-lainnya, kemudian untuk perawatan kantor. Yang mungkin ada kebutuhan lain yang terkait dengan masalah sosial di kalangan keluarga Bani Master ini. Untuk iuran yang tahun kedua yang 100.000 itu kita alokasikan untuk istilahnya meringankan beban dari tuan rumah untuk konsumsi, biar nggak terlalu berat untuk tuan rumah. Kita alokasikan iuran 100.000, jadi tiap tahun kita adakan iuran 100.000 per kakak, jadi iuran 100.000 itu per kakak tiap tahun. Nanti non sewu Mbak Alis bisa dibukakan rekening khusus untuk ini keluarga Bani Master ini. Dan tadi juga disinggung masalah pelaksanaan halal bihalal Bani Tasrun. Itu informasinya kebetulan tahun depan ini ketepatan dari keluarga Bani Mastur. Nah, ini nanti saya juga masih informasinya masih simpang siur ya. Ini kita di Bani Mastur ini kira-kira ditempatkan di mana gitu, jadi juga belum ada keputusan. Masalahnya kita juga belum bisa koordinasi dengan pengurus di Bani Tasrun. Terus terang saya kesulitan akses untuk kontak personnya, mungkin boleh Fatin Perso. Nggih, sinten kang saged dihubungi, saged kula koordinasi masalah tempat ini kok. Untuk tahun ini nggih libur nggih, mboten enten undangan nggih. Jadi tahun depan kebetulan informasinya bertempat di keluarga Bani Mastur. Cuman kita belum memutuskan di rumah siapa, belum kita putuskan. Ya nanti mungkin kita bisa koordinasi lewat grup WA gitu, Pak gitu. Nah ini yang tahun dulu saya juga masih belum diungkapkan ya. Enggak. Yang kemarin Bani Tasrun bukan ditempati dari keluarga kita, dari Bani Master, bukan. Nah untuk tahun depannya ini dari Bani Master yang ketepatan untuk tuan rumah. Nah nanti mungkin saya ada informasi untuk kontak person dari pengurus Bani Tasrun yang bisa saya hubungi. Mungkin juga masalah tempat kita bisa koordinasi lewat grup aja. Oke, mungkin untuk hasil rapat tadi yang bisa saya sampaikan, dan untuk hal-hal lain yang mungkin ada usulan dari saudara-saudara, saudara-saudara semua, mungkin sekalian nanti kita bicarakan hari ini ya. Mungkin ada usulan, monggo. Mama mungkin nyambung yang terkait dengan ini ya, Bani Tasrun. Waktu pertemuan kemarin kan memang sedikit lumayan agak pembahasan ini ya terkait dengan iuran juga ya, seperti itu. Nah makanya nanti mohon kalau sudah bisa itu menghubungi koordinator yang ada di situ, tepatnya seperti apa biar kita juga jelas gitu ininya gitu ya, karena juga menyangkut nominal yang harus disisihkan juga sih, seperti itu gitu. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Lis. Tadi kebetulan untuk nominalnya dari Bani Tasrun itu kalau nggak salah 50.000 per kakak. Dinaikkan 75. Ya mungkin lebih jelasnya nanti saya tak koordinasi sama pengurus dari Bani Tasrun. Ada lain usulan? Ya, untuk pelaksanaan
halal bihalal di Banyumastur tahun 2028 kita tetapkan sekalian tiap tanggal 3 Syawal gitu. 3 Syawal, jadi mungkin yang ketepatan rumahnya luar kota juga bisa mengkondisikan sendiri ya. Jadi tanggal 3 Syawal tolong diupayakan bisa hadir. Oke, saya cukupkan sekian di situ. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi washabihi wa mawala. Pertama-tama mohon izin ini ditunjuk nih Mas Seto ini. Meskipun lebih muda naik emas, jadi ya nggak boleh menolak. Tentu permohonan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga acara halal bihalal ini menjadi awal ya dengan terbentuknya pengurus. Insya Allah persaudaraan Banyumastur menjadi lebih kuat lagi ke depan. Dan menutup acara ini mohon keikhlasan kita semua untuk mengirimkan doa kepada para sesepuh kita, karena sesepuh kita ini perpaduan umarok dan ulama ya. Jadi Mbah Murtado ini keturunan ulama, sementara istrinya ini keturunan umarok ya, putri bupati ya. Bahkan Mbah Murtado sendiri kalau dilacak ke atas ya umarok juga gitu ya. Jadi insya Allah para keturunannya bisa menggabungkan itu, ada yang berkiprah di pemerintahan, ada yang berkiprah di pengabdian masyarakat khususnya di bidang keagamaan. Semoga ini menjadi bagian dari amal jariah para leluhur kita. Oleh karena itu marilah kita mengirimkan doa untuk almarhum almarhumah Mbah Mastur dan Mbah Yi, Mbah Rohmah wa usulihim ya, para orang-orang tua pendahulunya, dan juga wa furu'ihim, para keturunannya, yaitu Pak D. Ahmad Basari sekalian Panyoran, Pak D. Mugofar sekalian di Surabaya, Pak D. Ahmad Hasuni sekalian di Tuban, Bude Isbandiah sekalian di Babat, Pak D. Subekti sekalian di Panyoran, Bude Hapati sekalian di Kenduruan, kemudian Pak Dirifai di Surabaya, dan Bapak Mohtar ya di Banyunan, serta para almarhumah, para cucu dari Mbah Mastur dan Mbah Rohmah yang sudah mendahului kita, khususnya Mas Didik ya, pengurus yang tahun lalu ya sudah berpulang ke rahmatullah. Semoga para pendahulu kita diterima oleh Allah SWT. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalwajikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, di hari yang penuh berkah ini kami berkumpul, bersimpuh di hadapan-Mu, keluarga besar Banyumastur, menyatukan hati dalam ikatan silaturahmi. Kami bersyukur atas nikmat iman, sehat dan kesempatan yang Kau berikan, sehingga kami dapat bertatap muka, saling bermaafan dan mempererat tali persaudaraan kami. Ya Allah, Sang Maha Pengampun, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para pendahulu kami, khususnya untuk sesepuh kami, Mbah Mastur dan Mbah Rohmah, wa usulihim wa furu'ihim, yang telah berpulang ke rahmat-Mu. Lapangkanlah kubur mereka, jadikanlah sebagai taman-taman surga-Mu, dan kumpulkanlah kami kembali bersama mereka di surga-Mu kelak. Ya Allah, ya Razzaq, berikanlah keberkahan pada keluarga besar Banyumastur. Limpahkanlah rezeki yang halal dan thayyib kepada kami. Jadikanlah anak cucu keturunan
Mbah Mastur dan Mbah Rohmah sebagai generasi yang solih dan solihah, yang taat kepadamu dan berbakti kepada orang tua. Ya Allah, Sang Pemersatu hati, jauhkanlah kami dari perpecahan, rasa iri dan dengki. Jadikanlah perkumpulan Bani Mastur ini perkumpulan yang Kau rahmati dan ridhoi. Kuatkanlah ikatan kasih sayang di antara kami, agar Bani Mastur tetap kokoh, rukun, dan saling membantu dalam kebaikan. Ya Allah, Ya Syafi, kami memohon kepadamu bagi keluarga kami yang saat ini sedang diuji dengan sakit, baik yang berada di rumah maupun di rumah sakit. Angkatlah penyakitnya, ringankanlah penderitaannya, dan jadikanlah sakit tersebut sebagai penggugur dosa-dosanya. Kembalikanlah kesehatan mereka agar dapat berkumpul kembali bersama keluarga. Ya Allah, Ya Razzaq, kami memohon kelapangan rizki bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang mengalami himpitan beban hidup. Bukakanlah pintu-pintu rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Cukupkanlah kebutuhan mereka dan berikanlah ketenangan hati dalam menghadapi setiap ujian. Jadikanlah kami keluarga yang saling menopang dan membantu dalam kesulitan. Ya Allah, Ya Yassir, berikanlah kelancaran dan keberhasilan bagi putra-putri kami, generasi penerus Bani Mastur, yang saat ini sedang mempersiapkan diri menghadapi ujian kelulusan maupun seleksi masuk perguruan tinggi. Terangkanlah hati dan pikiran mereka, kuatkanlah ingatan mereka, dan anugerahkanlah mereka hasil yang terbaik demi masa depan mereka dan kebanggaan keluarga kami. Ya Allah, Ya Tawwab, sampaikanlah pahala silaturahim ini kepada para orang tua, sesepuh dan keluarga kami yang telah berpulang. Ampunilah mereka dan tempatkanlah mereka di tempat yang terbaik di sisi. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Ya Allah, jadikanlah perkumpulan kami ini perkumpulan yang dirahmati, dan perpisahan kami setelah acara ini menjadi perpisahan yang terpelihara dari dosa dan perpecahan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim.